Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang sistem saraf pusat. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Francisca Wayu Selviana, NIM 11040120109. Perkenalkan, nama saya Iluminata Darapati Hadi Jalaunus, NIM 11040120113. Perkenalkan, nama saya Kurnia Armajika Mailasari, NIM 11040120116. Perkenalkan, nama saya Nabila Rizky Amalia, NIM 11040120120. Perkenalkan, nama saya Rizky Nur Amalia, NIM 11040120134. Perkenalkan, nama saya Rizky Arianto, NIM 11040120136. Perkenalkan, nama saya Ulifatini Haya Priyanti. Perkenalkan, nama saya Ulifatini Haya Priyanti, NIM 11040120142. Materi yang pertama akan dijelaskan oleh Francisca. Baik, yang pertama adalah tentang sistem saraf pusat. Apakah itu sistem saraf pusat? Sistem saraf pusat adalah bagian yang terpenting dari seluruh sistem saraf dalam tubuh. Sistem saraf pusat adalah bagian yang pada anatomi tubuh yang sangat lunak. Sistem saraf pusat terdiri dari dua bagian, yaitu otak dan sumsum tulang belakang. Otak sebagai pusat pengendali utama tubuh, termasuk proses yang disadari maupun yang tidak disadari. Sumsum tulang belakang sebagai perantara yang berperan dalam pertukaran sinyal atau informasi antara tubuh dan otak. Bagian saraf pusat A. Otak besar atau cerebrum. Cerebrum merupakan bagian terbesar dari otak. Cerebrum terbagi menjadi dua bagian, yaitu otak kanan dan otak kiri. Belahan otak kanan berfungsi untuk mengontrol pergerakan di sisi kiri tubuh dan belahan otak kiri mengontrol gerakan di sisi kanan tubuh. Bagian otak besar. Yang pertama, lobus parietal, bagian atas. Yang kedua, lobus temporal, bagian samping. Yang ketiga, lobus occipital, bagian belakang. Dan yang terakhir, lobus frontal, bagian depan. B. Otak tengah atau mesencephalon. Otak tengah manusia berbentuk kecil dan tidak terlalu mencolok. Otak ini terletak di dalam batang otak, yaitu di antara otak depan dan otak belakang. Fungsi otak tengah sebagai penglihatan dan pendengaran, gairah, kewaspadaan, pengaturan suhu, dan kontrol motorik, khususnya gerakan mata dan mulut. Bagian-bagian otak tengah. Yang pertama, tectum, kedua, pedunculus cerebri, ketiga, tegmentum. Yang ketiga, ada otak kecil atau cerebellum. Otak kecil atau cerebellum merupakan salah satu bagian otak yang terletak di atas batang otak. Fungsi utama dari otak kecil adalah untuk mengontrol gerakan dan keseimbangan tubuh. Otak kecil tersusun atas hemisfer kiri dan hemisfer kanan. Otak kecil ini bentuknya mengkerut di bagian tengah. Fungsi-fungsi otak kecil. Yang pertama, sebagai pengontrol gerakan dan keseimbangan tubuh manusia. Yang kedua, pengendalian otot untuk pergerakan tubuh. Yang ketiga, sebagai pengatur postur tubuh dan gerakan bola mata. Yang keempat, membantu fungsi kognitif, yakni seperti bahasa dan emosi. Dan yang terakhir, sebagai pengatur gerakan dan informasi rangsangan. Sumsum sambung atau medula oblongata. Medula oblongata adalah bagian dari otak belakang yang mengontrol fungsi otonom seperti pernapasan, pencernaan, dan fungsi jantung. Neuron motorik dan sensorik dari otak tengah
tengah dan otak depan berjalan melalui medula. Sebagai bagian dari batang otak, medula oblongata membantu mencatur pusat. Fungsi medula oblongata: 1. Sebagai penghubung antara otak dan saraf tulang belakang. 2. Mengatur gerak refleks. 3. Mengatur emosi. 4. Bertanggung jawab terhadap beberapa fungsi otonomi. Bagian medula oblongata: 1. Tractus descendens. 2. Tractus ascendens. 3. Neurosaraf spinal. Pons faroli. Pons merupakan salah satu bagian otak. Pons itu merupakan bagian dari batang otak yang terletak di atas medula oblongata serta di bawah otak tengah. Fungsi pons faroli: membuat tubuh terjaga, mengatur pernafasan secara otonomik, menyampaikan informasi sensorik dari otak besar ke otak kecil. Bagian pons faroli: bagian basilar pons, bagian potin tegmentum. Sumsum tulang belakang atau medula spinalis. Medula spinalis disebut dengan sumsum tulang dan terletak dalam ruas-ruas tulang belakang, yaitu ruas tulang leher sampai dengan tulang pinggang yang kedua, yang memiliki fungsi: 1. Melayani hubungan informasi antara otak dan tubuh. 2. Mengintegrasi aktivitas refleksi antara input eferen dan output eferen tanpa melibatkan otak atau refleks spinal. Bagian-bagian sumsum tulang belakang. Pada pelang melintang, sumsum tulang belakang tampak bagian luar tampak substansia putih, sedangkan bagian dalam terbentuk kupu-kupu merupakan substansia kelabu. Substansia putih diorganisasi menjadi traktus-traktus yang merupakan berkas secara bersaraf yang mempunyai fungsi yang sama. Di tengah-tengah substansia kelabu terdapat saluran sentral yang berisi cairan cerebrospinal. Pada penampang melintang sumsum tulang belakang ada bagian seperti sayap yang terbagi atas. Sayap atas disebut tanduk dorsal dan sayap bawah disebut tanduk ventral. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Turning this on, going thing.